Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia
kesediaan dari Bapak Lurah Saryo Tumpaan yang kami sapa dengan kasih Bapak Fraki Urawo, dan kemudian kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kemudian dilanjutkan pada persembahan diakonia, dan kita akhiri ibadah dengan doa berkat. Kemudian dilanjutkan dengan pujian syukur dari keluarga besar. Pertama keluarga besar Maniku, lalu kemudian keluarga besar Paat, dan terakhir adalah dari keluarga yang berduka, yaitu keluarga Pak Maniku, dalam hal ini suami dan anak-anak. Dilanjutkan dengan penyerahan bunga tangan oleh suami dan juga oleh anak-anak, memberikan ucapan selamat jalan buat ibu yang tercinta. Dan nanti acara ini juga kami minta kesediaan dari, nanti sebentar akan ditunjuk apakah Ibu Triwani juga bertugas kembali. Kita akan ibadah sajud dari Surabaya, dan ucapan terima kasih mewakili kaum keluarga akan disampaikan oleh Bapak. Itulah susunan acara yang akan kita tempuh, dan kemudian setelah di tempat ini dan setelah selesai acara ini, saudara yang kekasih, saya jemput kita lanjut berdiri semua, dan kita akan segera buka ibadah pemakaman pada hari ini di dalam doa, dan kami langsung mengundang saudara Pendeta Agustinta untuk datang. Kita nyanyi satu doa. Allah kuasa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat sore hari ini Bapa, kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang dapat melakukan segala perkara. Hidup dan mati kami ada di dalam tangan. Terima kasih Bapa, peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Paat Maniku Bapa, Engkau telah memanggil seorang ibu yang kekasih, sehingga pada saat ini kami sama-sama boleh terkumpul untuk mengadakan suatu rangkaian ibadah pada saat ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Allah menyertai jalannya ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan sampai pada sudahnya, sehingga di tempat ini Bapa kami beribadah, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah sama kami pada saat ini, sehingga Allah memberkati ibadah pemakaman ini Tuhan. Kami diberkati Tuhan, teristimewa kaum keluarga yang berduka cita. Engkau akan kuatkan, Engkau akan hiburkan mereka Bapa, sehingga mereka akan dapat memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau pakai hamba-hambamu, yang istimewa hambamu sebentar nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan secara khusus dari Allah oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Rahmat dari almarhumah Ibu Rospa Maniku pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2004. Kita sudah buka dengan doa, dan tentunya kami juga atas nama Tuhan. Riwayat hidup almarhumah. Nama Rosana Maniku. Tempat tanggal lahir Tamako, Kabupaten Sangihe, tanggal 4 Februari 1959. Pendidikan terakhir SMEA. Nama ayah almarhum Ruben Maniku. Nama ibu almarhumah Teng Kim Sui atau dipanggil Lenci Tadete. Almarhumah adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Masing-masing anak yang pertama yaitu Ella Wulang Maniku membentuk keluarga Labonda Maniku di Poso dan sekarang sudah berada di tempat ini. Yang kedua, Pendeta Mance Maniku membentuk keluarga Maniku
dari Blitar dan sudah berada di tempat ini. Perlu dijelaskan bahwa almarhumah mempunyai saudara seayah lainnya pada perkawinan ayah terdahulu, yakni perkawinan ayah almarhumah yang pertama dikaruniai putra masing-masing bernama yang pertama almarhum GSL Maniku, yang kedua almarhum Andris Maniku. Istri yang pertama meninggal, maka ayah almarhumah menikah lagi untuk kedua kalinya dan memperoleh anak bernama yang pertama Abo Maniku di Tahuna, membentuk keluarga Karambut Maniku. Yang kedua Loisa Maniku di Tahuna, membentuk keluarga Medea Maniku. Yang ketiga almarhumah Lin Maniku, membentuk keluarga Karaen Maniku. Yang keempat Wem Maniku di Bogor, membentuk keluarga Maniku Budiman. Dan yang kelima almarhumah Dorcas Tabita Maniku. Istri yang kedua juga meninggal dan kemudian menikah kembali dengan istri yang ketiga, yaitu ibu kandung almarhumah yang sudah saya sebutkan di atas, dan memiliki 3 anak seperti yang sudah saya bacakan tadi. Almarhumah Ibu Rosana Maniku menikah pada tanggal 5 Oktober 1977 di Manado dengan Jerry Paat dan dikaruniai 6 orang putra masing-masing yang bernama anak yang pertama Jenderal John Rupaat, anak yang kedua Sersan Mayor Taruna Marinir Hendro Erik Laudewijk Paat, anak yang ketiga Andre Antoine Paat, anak yang keempat Romli Wawan Paat, anak yang kelima Olden Naftali Maniku Paat, anak yang keenam Mulyanto Abraham Paat. Almarhumah mulai menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2004, dan dilanjutkan perawatan di Rumah Sakit Profesor Kando Malalayang mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan hari Senin 25 Oktober, yaitu selama 13 hari. Dan kemudian kembali ke rumah Bapa di Sorga pada hari Senin 25 Oktober 2004 sekitar pukul 9.30 di dalam usia 45 tahun 8 bulan 20 hari. Terima kasih. Dan saya juga menerima kawat turut berduka dari keluarga yang akan saya sebutkan. Yang pertama keluarga Balanehu Medea di Tahuna, dan yang kedua keluarga Medea Maniku, ketiga keluarga Medea Wata, keempat keluarga Medea Tangka Biringan di Tahuna, kelima keluarga Karaen Maniku, keenam keluarga Sumurung Karaen, ketujuh keluarga Thomas Medea, kedelapan keluarga Medea Sinadia, ke-9 keluarga Tatontos Medea di Kendari, ke-10 keluarga Medea Megawe di Makassar, ke-11 keluarga Medea Kakalan di Bitung, ke-12 keluarga Karambut Maniku di Bali dan Pasar, ke-13 keluarga Irot Karambut di Bitung, dan ke-14 keluarga Karambut Paparang di Tahuna. Terima kasih. Sama
Dua anak. Bila tugasku telah selesai, selamat ku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia bakal ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tetap. Tuhan Yesus kan bersamamu, membimbing jalan hidupmu. Usah cemaskan dirimu, dalam Yesus kita bertemu di langit, di langit. Terlukis namamu di langit, di langit. Dalam Yesus kita bertemu bersamamu, damai dan sejahteranya, beri selamat penghiburan. Dalam Yesus kita bertemu di langit, di langit. Kau terlukis namamu di langit, di langit. Dalam Yesus kita bertemu. Di atas memang penghiburan dari jemaat Katolik yang ada. Selanjutnya kita akan ikuti dengan penghiburan dari jemaat Gereja Advent. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku. Aku bergema menanti Yesus juru selamatku. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku. Dalam mulianya yang suci, dengan Yesus bertemu. Teristimewa kaum keluarga besar manfaat Maniku yang sangat berduka pada hari ini. Marilah bersama-sama kami
mengagungkan kuasa Tuhan, karena bukan keluarga yang mengundang kita sekalian, para pekabung, namun Tuhan sendiri mengundang kita sekalian untuk dapat menyaksikan kuasa keagungan Tuhan yang sudah dinyatakan pada keluarga besar Pak Maniku, di mana Ibu yang terkasih, Ibu Rosana, saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah panggil pada hari Senin yang lalu, dan kami yakin Dia sudah berada di surga yang kekal. Kami atas nama Gembala dan Ibu Rohani beserta seluruh jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Irene, menyampaikan turut berduka cita yang sangat dalam atas meninggalnya Ibu Rosmaniku yang telah meninggalkan kita selama-lamanya secara lahiriah, tetapi kami mempunyai keyakinan bahwa ada pertemuan yang kekal kelak di surga yang kekal. Kami keluarga besar GPDI Irene merasa sangat kehilangan oleh karena keberadaan dan bagaimana proses kami bergaul dengan Ibu yang kekasih sebagai jemaat dan sebagai kaum ibu GPDI. Dari semua kegiatan gereja, beliau sangat ada permata, karena benar dia mendidik anak-anaknya, merawat anak 6 laki-laki semua. Dan kami melihat memang dia ada keterampilan dalam mengolah makanan, kue dan sebagainya, dan menyanyi juga. Kami kaum ibu, dia yang memimpin untuk belajar menyanyi, sehingga dengan namanya Ros, dia tanya kakak saya, ada itu mawar dari Saron. Apa itu Saron? Dia katakan itu surga. Jadi mawar dari surga. Iya, siapakah dia? Adalah Yesus Kristus, Tuhan. Sudah sakit, baru pulang dari ujung Padang Makassar, toh masih mengikuti doa semalaman. Dia katakan, saya sehat di rumah saya, kalau tidak ikut doa, tidak ikut ibadah kaum ibu, badan saya terasa pegal-pegal. Tetapi setelah saya ikuti kegiatan ibadah, dia sehat, dan memang terlihat dia berseri-seri menjadi seperti mawar yang bersinar. Jadi kepada kaum keluarga, suami yang ditinggal, perkabungan yang kami sangat-sangat hormati, keluarga besar Pak Maniku, suami beserta anak-anak sekalian yang pada saat ini keluarga ini dirundung duka sehubungan dengan dipanggilnya Ibu yang terkasih, Ibu Ros Pat Maniku. Yang kami hormati jemaat, Bapak Ibu serta pelayat sekalian, setiap peristiwa kematian ada duka cita yang mendalam. Nah, keluarga pada saat ini merasa ada rasa duka cita dan ada rasa sukacita. Duka cita di mana mulai hari ini atau sebentar keluarga besar
Pak Maniku, suami beserta anak-anak tidak akan melihat dan bersama-sama dengan ibu yang terkasih. Nah, kita yang hadir pada saat ini, kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah dan memberikan penghiburan kepada keluarga. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada almarhumah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah membantu kami pemerintah kelurahan maupun tugas-tugas kepala lingkungan. Karena kami tahu ibu, bapak, dan juga anak-anak sangat-sangat peduli atas sumbangan pemikiran yang sudah diberikan pada kami beserta kepala lingkungan, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan seluruh menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu yang terkasih almarhumah Ibu Ros Pak Maniku. Menyampaikan bahwa ini adalah mungkin dari peristiwa ini ada maksud Tuhan. Jadi kepada anak-anak, kepala keluarga, tetapi mulai hari ini menjadi kepala rumah tangga. Sekian dan Tuhan Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam suatu acara menyaksikan akan kebesaran kuasa Tuhan, di mana Tuhan pada siang hari ini kami mau melakukan ibadah untuk pemakaman akan saudara kekasih kami Ibu Ros Pak Maniku. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sudah menyampaikan puji-pujian kepadamu. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Mari kini ya Tuhan, Engkau mau kuasai kami semua Tuhan. Engkau mau memberkati telinga kami, agar Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu, maka berkat Tuhan akan pula menyertai kami semua. Dan kami semua yakin Tuhan, telinga-telinga yang mendengar akan firman-Mu, berkat Tuhan akan bersama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Keluarga yang sedang dirundung duka Tuhan, kami pula bawa kepadamu, mulai dari Bapak Jerry sebagai suami dan anak-anak, dan keluarga kakak beradik lainnya Tuhan. Engkau tetap menolong mereka, Engkau tetap memberikan ketabahan,
Engkau memberikan kepada mereka Tuhan, lebih menanamkan iman percaya mereka kepadamu, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran hidup orang-orang yang percaya. Terpuji namamu Tuhan, hamba firman-Mu Tuhan yang nanti akan memberitakan firman-Mu. Mari kiranya Tuhan Engkau mau tolong dia. Engkau urapi dia dengan urapan Allah Roh Kudus, agar Tuhan dia boleh menyampaikan kebenaran rahasia firman Tuhan hanya seturut dengan kehendak Bapa saja. Terpuji namamu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan mau terima firman. Haleluya, haleluya. Saudara Amin. yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama kaum keluarga yang saya kasihi pula, kita patut bersama-sama mengagungkan kemahakuasaan Tuhan, di mana saat ini kita bersama-sama menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat bagi kaum keluarga dan bagi kita semua. Dan sebagai manusia, seringkali kita berkata bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan mengecewakan. Sebagai manusia, apalagi kami dari Jemaat Irena, rasanya saudara, kami belum ingin berpisah atau ditinggalkan oleh ibu kekasih ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, itulah ungkapan hati sebagai rekan sepelayanan, rekan di dalam melayani Tuhan, rekan di dalam kami berjemaat. Tetapi lebih daripada itu, pada saat kami merenung duduk di kaki Tuhan, kami percaya apa yang dibuat oleh Tuhan itulah yang terbaik. Terbaik bagi ibu kekasih, juga terbaik bagi kaum keluarga dan bagi kami sidang jemaat. Dan itu sebabnya saudara, kami tentu saja juga butuh firman untuk dapat menghibur hati kami, memberi kekuatan. Dan firman yang disampaikan, yang akan dibacakan dan disampaikan, direnungkan bersama pada sore hari ini, bukan untuk Ibu Ros, sebab Ibu Ros sudah punya tempat yang indah bersama Bapa di sorga. Tetapi firman yang nanti dibacakan dan disampaikan adalah untuk kita yang masih hidup. Apakah kita juga bisa berbuat dan pada suatu ketika berhak untuk bersama dengan Yesus di sorga. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan ambil 1-2 ayat sebagai ayat pembukaan. Saya ambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 dan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-116. Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12 dan 13 bunyinya sebagai berikut. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku yang kekasih, bagi Ibu Ros bahwa ayat ini berlaku, dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sebab saudara, pengiringannya kepada Tuhan. Mungkin saudara boleh berkata setelah mendengar riwayat hidup Sestros berumur 45 tahun. Saudara mungkin yang lebih tua berkata, saya lebih tua, saya 60, saya 70 tahun. Berarti saya telah berbuat lebih banyak dari Sestros.
itu belum tentu, saudara. Saya beri contoh sederhana. Saya lagi membangun sekarang di depan. Ada tukang yang bisa mengerjakan hanya setengah hari. Dia dapat mengerjakan, memasang bata sampai 5-6 meter firkan. Tetapi ada tukang bekerja dari pagi sampai malam, sampai sore, hanya 4 atau 3-4 meter firkan. Seseorang bisa berkarya, tetapi saudaraku yang kekasih, berapa besar hasil yang dia capai? Di sini kita bisa melihat, saudaraku yang kekasih, tergantung dari niat dan kesungguhan orang itu melakukannya, dan tentu saja kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Sehingga saudaraku yang kekasih, bisa saja saudara orang berusia 45 tahun, tetapi hasil-hasilnya sudah bisa kita lihat dan bisa kita nikmati dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita sudah bisa melihat, saudara, apa yang sudah dibuat walaupun dalam waktu yang begitu singkat. Saudara, sejarah juga mencatat kalau tanggal 21 April R.A. Kartini usia 25 tahun. Tetapi dalam waktu yang singkat dia sampai dianggap menjadi pahlawan nasional. Jadi saudaraku yang kekasih, bukan ukuran soal usia saudara 60-70 tahun. Sebab saya juga melihat ada jemaat 60-70 tahun, tetapi hidupnya sampai sekarang saudara bukan bermanfaat, tetapi hanya bergantung kepada yang lain. Saudaraku yang kekasih, tetapi ini ada bukti 45 tahun. Sesro sudah membuktikan, membesarkan anak-anak 6 orang. Bahkan ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang lulus dalam Taruna Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Juga kita boleh melihat juga dalam hal pelayanan, semuanya yang sudah kakak-kakak ini 4 orang, semua mengambil bagian di dalam melayani Tuhan dan tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dapat diandalkan, hidup di dalam kekudusan. Banyak yang tampil, tetapi keseharian hidup tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan mempermalukan nama Tuhan, mendukacitakan Roh Kudus. Tetapi anak-anak yang besar-besar ini 4 orang, mulai dari Jendra, Edo, Dede, Wawan, semuanya melayani Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya sebagai gembala sidang, saya mengalami sendiri bersama-sama dengan mereka. Jadi saya tahu persis. Begitu juga di dalam berkarya ibu kekasih ini, di dalam aktif melayani, di dalam aktif dalam kebaktian kaum ibu, doa semalaman, doa puasa rantai, dan masih banyak lagi saudara, aktivitas-aktivitas. Bahkan dalam kepanitiaan ibu ini seringkali mengambil alih. Ada rencana perlu dana, ibu ini bilang, saya bikin nasi kuning, nanti dijalankan di tengah-tengah jemaat, hasilnya boleh dipakai oleh panitia. Saudara yang kekasih, sendiri bekerja, berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, masih banyak saudara, kalau saya mau ungkap semua ini tidak habis waktu saudara. Ini 1 hari sampai sebentar malam, begitu banyak semua prestasi yang dibuat oleh ibu almarhumah ini. Dan itu sebabnya saudara, saya boleh melihat betapa ibu ini berjerih lelah, bersusah payah. Dan saudara, pun di dalam rumah tangga saya banyak mendengar baik juga itu ceritanya, walaupun itu adalah ungkapan hati sebagai seorang ibu yang juga merasakan bagaimana istilahnya dia berjerih lelah. Saudara harus bikin es, jualan dan sebagainya, membantu ekonomi suami, membiayai anak-anak sekolah. Itu bukan gampang saudara.
Tidak semua istri bisa berbuat seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, bahwa istrinya menguntungkan suaminya, menguntungkan keluarganya, itulah yang sudah dibuat oleh Ibu Ros Paat Maniku. Sehingga saudara, istri yang demikian lebih berharga dari permata, kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu saudara, kalau dikatakan sini, sesungguhnya supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya percaya semua perbuatan baik, semua upaya di dalam melayani Tuhan sudah dibuat oleh ibu kekasih ini. Maka perbuatan itu juga menyertai kekasih ini untuk memperoleh mahkota di sorga. Saudaraku yang kekasih, sekarang persoalannya saudara, bagaimana seseorang yang dari dilahirkan 45 tahun yang lalu, sekarang pada usia 45, sekarang dikatakan berbahagia, bahkan dalam Mazmur dikatakan berharga, berarti memiliki nilai tersendiri. Tadinya manusia itu lahir dan dikatakan manusia itu berasal dari debu tanah, kan akan kembali kepada debu tanah. Tetapi saya mau bicara, manusia itu dari segumpal tanah liat diberi napas, berarti kita yang baru lahir pun sama seperti itu, tidak memiliki nilai apa-apa. Kenapa saudara? Karena kita hanyalah segumpal tanah liat. Tetapi setelah dalam proses pengiringan kepada Tuhan di usia 45 tahun, sekarang firman Tuhan berkata berharga di mata Tuhan. Bagaimana dari segumpal tanah liat yang tidak punya nilai, sekarang di usia 45 tahun boleh disebut berharga? Saudaraku yang kekasih, karena selama hidupnya dia mengalami proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus, terjadi pembaharuan, terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan kelakuan yang tadinya tidak berguna, sekarang berguna. Bukan hanya berguna bagi keluarga, bukan hanya berguna bagi lingkungannya, tetapi berguna juga bagi kami sidang jemaat, berguna bagi masyarakat, berguna bagi negara, terutama berguna bagi Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kalau orang melayani seperti itu, saudara, dikatakan dia berguna, bermanfaat, berharga di mata Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita yang masih hidup pun dapat berbuat, supaya boleh menjadi berguna bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena dia mempunyai sekian banyak titel, sekian banyak harta kekayaan dan sebagainya, tapi cara dia mencapai itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka saudara yang kekasih, tetap dia tidak berharga di mana dari ibu kekasih ini. Dia berusaha, walaupun sifatnya kecil, sederhana, tapi dia berupaya. Ya, walaupun terakhir sudah berhenti waktu masih di jalan siswa, buat itu semua. Saudara, ini bukti saudara, dia mau kerjakan itu di dalam kebenaran. Dia mau melayani Tuhan karena dia juga ingin memperoleh itu damai sejahtera. Maka sukacita yang dikerjakan Roh Kudus senantiasa menaungi hidupnya, munculkan di dalam setiap dia melayani. Saudara yang kekasih, kita kembali kepada firman. Dikatakan begini saudara, berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, baru berharga saja saudara, berharga di mata manusia, berharga di kaum keluarga saja, itu sudah cara hidup seperti itu, maka negara kita pasti makmur. Kita bisa menghidupi 2 orang saja saudara. Tetapi yang terjadi sekarang, menghidupi diri sendiri saja susah.
malah menjadi tanggungan orang lain. Dan kalau cuma menjadi tanggungan masih bagus, tanpa bikin susah orang lain, bikin susah pemerintah, bikin susah masyarakat. Saudara, karena dia mampu, dia bikin pijak orang ke kaca mobil. Sebenarnya itu mobil kaca mobil bisa pakai untuk membantu para anak yang waktu kita habis percuma untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari firman sebagaimana Musa di dalam doanya di dalam Mazmur 90, saudara. Dikatakan begini di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita akan memikirkan mana yang bermanfaat, mana yang berguna, mana yang memberikan keuntungan bagi kita semua, terutama buat Tuhan. Nah, dengan cara seperti itulah, maka hidup kita ini disebut berarti, berguna. Banyak orang, saudara, mau suka supaya katanya boleh mengabdi, maka dia melamar menjadi guru umpamanya. Tapi ternyata dia tidak mengajar sungguh-sungguh. Yang dia hanya mimpikan adalah bagaimana dia bisa pungli terhadap anak-anak, siswa dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, banyak yang mendaftar orang menjadi hamba Tuhan, pergi sekolah Alkitab, akhirnya jadi hamba Tuhan, tetapi praktek hidupnya bukan sesungguhnya hamba Tuhan. Karena ternyata dia bukan melayani jemaat, jemaat yang melayani dia. Apakah ini bermanfaat? Saudaraku yang kekasih, saya berbicara karena saya hamba Tuhan. Saya berbicara karena saya guru, saya seorang dosen. Lebih baik contohkan pada diri saya. Dan itu sebabnya, saudara, mari kita menyimak lebih jauh. Sudah sejauh apa atau sejauh mana yang dapat kita perbuat, dapat menyenangkan orang lain, yang dapat menguntungkan masyarakat, yang dapat menguntungkan pemerintah, yang dapat mensukacitakan Roh Kudus. Apakah selama ini semua yang kita kerjakan justru hanya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang yang lain? Saudaraku yang kekasih, ini yang perlu dipikirkan. Saudara, kalau kita cuma datang hari ini karena kita, saudara, kenalan dekat dengan yang bersangkutan, maka saudaraku yang kekasih, saudara juga nanti pulang, saudara, iya, yang penting sudah datang melayani. Tetapi sesungguhnya kehadiran saudara duduk sekarang bersama karena saudara dan saya taat dengar-dengaran kepada firman. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Saudara sudah melakukan firman, tetapi jangan hanya sampai di situ, saudara. Karena mungkin dengan adanya kedatangan saudara, saudara menciptakan relasi. Saudara mulai cari hubungan dengan Bro Jerry, hubungan dengan Pak Maniku, dan sebagainya. Cuma karena hubungan-hubungan seperti itu. Tetapi biarlah, saudara, kalau firman Tuhan diizinkan Tuhan disampaikan pada sore hari ini, adalah untuk supaya menegur kita semua, membawa pengertian yang baru dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya selagi kita masih hidup ini, terserah saudara, apakah saudara masih muda, apakah sudah lanjut usia, mari kita melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, baik bagi sesama kita, terutama bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya kalau semua orang punya prinsip seperti ini, sesuai dengan kebenaran firman, tidak ada, saudara, orang merasa mesti bikin pagar begini, sudah perlu. Karena tidak ada yang papan curi. Yang tidak perlu, saudara, mesti pagar seng.
Nggak perlu pakai tombak-tombak begini, nggak perlu. Kalau di kota Sydney, saudara, dan tempatnya saya tinggal sementara di sana, tidak ada pagar, saudara. Buka pintu langsung halaman lepas, bertetangga semua. Senang, enak sekali, saudara. Karena memang yang boleh dikata jarang lah. Ada kebun jeruk di depan, buahnya kuning, bagus sekali. Tapi jarang orang mau pergi ambil itu, mau curi. Kita pemangga, saudara, di muka situ nggak jariki masa, saudara, nggak jariki. Nggak jariki, saudara. Sedangkan di daun pepaya nggak jariki, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih, saya setiap kali melihat bahwa daun pepaya sonyanda, mangga sonyanda, saya berkata semoga itu bermanfaat. Bermanfaat. Kenapa, saudara? Sebab jangan sampai jadi penyakit. Saya berdoa, Tuhan berkati supaya jadi manfaat. Saudaraku yang kekasih, itu saja, saudara, sedikit selingan, saudara. Tapi ini adalah satu contoh nyata bahwa sesungguhnya kalau kita melakukan yang bermanfaat seperti yang sudah dibuat oleh ibu kekasih, ibu almarhumah Ros Paat Maniku. Pada satu ketika hari Tuhan berlaku kepada kita, maka saudaraku yang kekasih, kita tidak usah lagi menyesal seperti ibu Ros di satu hari sebelum dia betul-betul koma, saudara. Dia masih minta duduk di kursi roda, dia masih mengangkat tangan dan memuji Tuhan dengan gira-gira. Dia masih menyanyi lagu anak-anak sekolah minggu pun dinyanyikan bersama keponakan-keponakan. Masih menyanyi, saudara, masih memuliakan Tuhan, dan kata haleluya puji Tuhan terus terungkap sampai lidahnya kedol, sudah sulit lagi berbicara. Saudaraku yang kekasih, waktu mendengar suara lewat handphone dari kakak, yaitu Bapak Pendeta Manja Maniku, saya tidak tahu apa yang disebut dari kata-kata yang berbunyi, tapi saya di samping. Ibu Ros mengeluarkan air mata, tapi saya percaya itu air mata sukacita. Haleluya, saudara. Sebab mengapa? Ada firman yang disampaikan bahwa dia bersama Yesus, bersama dengan Ros. Saya tanya sama Bu Manja, ada bilang apa? Tuhan Yesus menyertai. Pergilah dengan Yesus, pergilah dengan Yesus. Oh, bukan main, saudara. Saudaraku yang kekasih, saya percaya air mata yang diteteskan waktu itu adalah air mata sukacita. Saudaraku yang kekasih, akhirnya, saudara, saya sebagai gembala sidang maupun sebagai keluarga pribadi, kami menyatakan turut merasa kehilangan atas kepergian ibu kekasih ini, dengan satu harapan, semoga suami boleh tercambuk dengan peristiwa ini, dan juga anak-anak untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan, supaya dapat mengerti rencana Tuhan bagi keluarga ini, baik bagi pribadi Bro Jerry. Sebab saya tahu Bro Jerry sejak muda adalah seorang pemuda yang setia melayani, memberitakan Injil, membantu menjinjing tas dari Bapak Pendeta Tampi, Bapak Pendeta siapa yang dari Bahu juga